Selamat sore masyarakat Bali yang saya cintai. Semoga semuanya saya temui pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita sama-sama berada dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Seluruh masyarakat Bali yang saya hormati, sore hari ini saya melaporkan perkembangan kasus COVID-19 yang kita hadapi di Bali. Yang pertama, hari ini ada laporan dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen swab dari sahabat-sahabat kita yang telah diuji menggunakan metode PCR. Hari ini dilaporkan ada tambahan kasus positif sebanyak 15 orang. 15 orang ini terdiri dari imported case 12 orang. Sedangkan transmisi lokal ada 3 orang. Jadi dari angka ini bisa kita ketahui bersama bahwa jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 hari ini masih didominasi oleh kasus imported case, yakni dari sahabat-sahabat kita yang memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri sebanyak 11 orang dan dari daerah yang terjangkit sebanyak 1 orang. Sehingga totalnya hari ini bertambah menjadi 15 orang kasus positif ya. Dengan demikian maka secara akumulatif jumlah kasus positif hari ini menjadi 167 orang. Yang berikutnya kabar baik saya sampaikan kepada masyarakat Bali. Hari ini rumah sakit melaporkan ada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang sembuh sebanyak 8 orang. Mereka terdiri dari pekerja migran sebanyak 5 orang dan dari transmisi lokal 3 orang, sehingga jumlah sembuh menjadi 8 orang. Artinya adalah peluang sembuh ini terbuka bagi siapa saja, entah itu kasus imported case atau transmisi lokal, semuanya memiliki peluang yang sama untuk sembuh. Dengan demikian maka hari ini jumlah akumulatif sahabat-sahabat kita yang sembuh 55 orang. Kemudian untuk yang meninggal Lastungkare hari ini dilaporkan nihil. Semoga tidak ada lagi tambahan yang meninggal untuk kedepannya. Kemudian yang berada atau masih dalam perawatan sebanyak 108 orang. Mereka ini dirawat di 11 rumah sakit rujukan dan juga di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Jumlah akumulatif positif saya laporkan tadi 167 orang. Saya jelaskan lagi lebih detailnya, yakni kelompok WNA dan kelompok WNI. Untuk WNA masih tetap 8 orang, sedangkan WNI menjadi 159 orang. 159 orang WNI ini saya bagi 2 lagi menurut di mana mereka terinfeksi. 159 orang ini terdiri dari 127 orang mereka terinfeksi secara imported case, artinya terinfeksi di negara lain atau di daerah lain yang terjangkit. 127 orang ini saya bagi lagi ya, 106 orang adalah pekerja migran kita yang baru pulang dari luar negeri dan 21 orang non pekerja migran. Selanjutnya 32 orang terinfeksi melalui transmisi lokal. Jadi kalau saya jumlahkan imported case itu 127, transmisi lokal 32, maka jumlahnya 159 orang. Itulah gambaran kasus yang kita hadapi saat ini. Sekali lagi ikhtisarnya adalah hari ini ada pertambahan kasus positif 15 orang, di mana 12 orang terinfeksinya itu imported case dan 3 orang melalui transmisi lokal.
Yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat tentu adalah yang melalui transmisi lokal, karena ini membutuhkan perhatian kita bersama. Sedangkan yang terinfeksi melalui imported case, tentu ini harus kita terima, karena memang ada arus balik dari para pekerja migran kita yang pulang ke kampung halaman. Artinya mereka memang terjangkitnya di luar negeri dan di luar daerah. Tetapi yang menjadi perhatian kita bersama dan harus kita waspadai bersama adalah angka yang terinfeksi melalui transmisi lokal. Artinya infeksinya ini di Bali melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih dulu terkonfirmasi positif COVID-19. Ini hari ini dilaporkan ada 3 orang melalui transmisi lokal. Artinya bahwa masih ada saudara-saudara kita, sahabat kita, warga masyarakat kita yang belum disiplin menerapkan perilaku hidup bersih sehat, belum disiplin menggunakan masker, belum disiplin menjaga jarak fisik satu dengan yang lainnya, belum disiplin dalam mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kalau ini belum bisa kita tingkatkan kedisiplinan dalam hal-hal ini, maka bukan tidak mungkin pertambahan kasus positif melalui transmisi lokal akan terjadi lagi. Cara yang paling efektif untuk meredam penularan melalui transmisi lokal adalah sebagaimana yang sering saya katakan berulang-ulang, dan akan saya terus sampaikan berulang-ulang karena faktanya masih terus terjadi. Jadi mari kita bersama-sama bertekad untuk menghentikan penyebaran melalui transmisi lokal ini dengan jalan disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan air sabun, kemudian sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar rumah, dan juga menghindari keramaian atau kerumunan orang. Karena kita tidak pernah tahu siapa di antara warga masyarakat yang sudah terinfeksi. Karena banyak sekali orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala. Kawan-kawan yang positif ini yang berada di rumah sakit dan juga sedang berada di tempat karantina, banyak yang tidak menunjukkan gejala atau indikasi terinfeksi COVID. Mereka dalam keadaan sehat walafiat, tubuhnya juga masih bugar, tetapi hasil uji swabnya melalui metode PCR di laboratorium ternyata positif. Nah, kepada mereka tentu sudah kita karantina, sudah kita rawat di rumah sakit. Tetapi di masyarakat, jika mungkin masih ada seperti itu, maka bisa menginfeksi yang lain. Oleh karena itu, mari kita semua disiplin melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Menggunakan cara yang sederhana saja, sebagaimana saya sebutkan tadi. Mari kita gunakan masker, terutama sekali ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Melalui cara-cara yang sederhana itu, kita berharap penyebaran COVID-19 melalui transmisi lokal itu bisa kita hentikan sampai di sini. Sedangkan kalau pertambahan kasus melalui imported case ini, ya selagi masih ada sahabat-sahabat kita yang pulang, maka pada saat yang sama juga masih ada peluang tambahan kasus positif. Tetapi itu sudah kita tangani dengan baik di pintu-pintu masuk Provinsi Bali ini, baik di Bandara Ngurah Rai maupun juga di pelabuhan-pelabuhan, ya. Sehingga kita berupaya untuk memastikan tidak ada orang yang positif COVID-19 lalu lepas ke masyarakat. Nah, ini penting sekali kita jaga terus, ya. Tetapi yang harus menjadi upaya bersama seluruh masyarakat adalah mengendalikan supaya transmisi lokal ini tidak ada pertambahan lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi mari kita berdoa dan juga bekerja untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini melalui transmisi lokal. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.